Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang al-hadiyata asyarah. Nanti itu nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiyata asyarah. Yusannu ihdaru jam'in min ahli sholahi wa taqwa liwurudil amri bil i'lan fin nikahi. Al-hadiyata asyara utawi yang ke-11, masalah yang ke-11 masih bab pertama. Iku yusannu disunahkan apa ihdaru jam'in, menghadirkan sekelompok orang. Kelompok orangnya itu dihadirkan min ahli sholahi, dari orang-orang soleh, wat taqwa, dan orang-orang yang bertakwa. Jadi alim ulama, kiai-kiai, habaib dikumpulkan, diundang ketika akad nikahnya itu. Liwurudil amri, karena adanya perintah, bil i'lani, dengan mengiklankan, mengumumkan, mengumumkan fi nikahi, dalam pernikahan. Jadi kita memang disunahkan untuk nggak sembunyi-sembunyi nikah itu, dikasih undangan lah. Kalau nggak bisa kiai-kiai besar atau kiai-kiai orang-orang soleh, ya sewarga atau teman-teman atau saudara-saudaranya diberitahu, jangan nggak dikasih tahu. Nanti takut timbul fitnah, kok nikahnya diam-diam saja, ada apa ini? Nanti kan takutnya semacam itu, anggapan-anggapan orang akan semacam itu. Wa huwa isharu amrihi. Apa itu i'lan fin nikah? Wa huwa utawi i'lan, yang dimaksud dengan mengumumkan pernikahan adalah isharu amrihi, memasyhurkan, ya menyebarluaskan tentang pernikahan tersebut. Nah, menyebarluaskan, mengumumkan itu wala yakun, dan tidak ada apa i'lan iku illa bijam'in, kecuali dengan mengumpulkan atau dengan kumpulan orang, minan nasi, dari orang-orang. Nah, kita bisanya mengumumkan atau mengasih tahu orang-orang, ya dengan nggak bisa atau tidak mungkin kecuali dengan mengumumkan atau memberikan undangan kepada orang-orang. Akhirnya mereka bisa berkumpul. Wa khusus, dan dikhususkan, terkhusus lagi apa lebih-lebih apa sapa ahlus sholahi, orang-orang soleh. Kenapa kita disunahkan untuk mengundang para kiai, orang-orang soleh? Rojaan, karena mengharapkan li husulil barokati, maring dapat hasilnya berkah-berkahan, bihudurihim, sebab hadirnya mereka, sebab hadirnya orang-orang soleh. Itu tujuannya kita yang diundang itu adalah orang-orang soleh. Meskipun kita nggak kenal, nggak apa-apa. Meskipun kita bukan santrinya, nggak apa-apa. Misalnya di kota mana, kota Bogor atau kota Depok, siapa kiainya, ya diundang kiai orang-orang solehnya itu. Nggak kenal pak, atau saya belum nyantrinya pak, nggak apa-apa. Bukan masalah kita santrinya atau bukannya, tapi tujuannya adalah dengan kehadiran mereka, dengan mereka hadir dan memberikan doa, diharapkan mendapatkan keberkahan. Tuh. Asaniyata asyarah utawi yang ke-12 adalah iku yusanu, disunahkan apa khutbah apa khutbah kayak khutbah Jumat itu khutbah. Kalau khutbah kan melamar, kalau khutbah di domah itu khutbah apa khutbah min wali zaujati, dari walinya zaujah, bapaknya atau kakeknya atau walinya lah, yang mewali yang jadi wali dari pihak istri. Atau kalau nggak ada walinya tapi nggak bisa khutbah, awakilihi, atau wakilnya, ya sudah diwakilkan.
meminta misalnya kiai siapa yang khutbah, biasanya kiai yang khutbah itu. Saya waktu nikah sama Bu Tasfi ya yang khutbah Kiai Ulil Albab Arwani Bayi Bab. Nah, terus doanya kakaknya Bayi Ulin. Ya tujuannya tabarukan dengan orang-orang soleh. Linikahi karena khutbah, linikahi karena nikah, khutbah nikah. 5 karena ada hadis ruya yang diriwayatkan apa mah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lamma zawaja, ketika menikahkan sapa nabi ketika menikahkan ibnatahu ing putrinya nabi, rupane as-sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menikahkan li Sayyidina Ali bin Abi Thalib maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika nabi menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah pada Sayyidina Ali, Nabi khotoba maka khutbah sopan Nabi. Faqala, lalu berkata sopan Nabi, ini isi khutbahnya panjang, satu halaman sendiri. Saya bacakan aja khutbahnya ya, nggak usah di mana nih. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi, al-ma'bud bi qudratihi, al-muta' bi sultanihi, al-marhub al-mahmud yang dipuji bi ni'matihi sebab nikmatnya Allah, al-ma'bud yang disembah bi qudratihi dengan kekuasaannya Allah, al-muta' yang ditaati bi sultanihi dengan kekuasaannya Allah, al-marhub yang ditakuti min azabihi dari azabnya Allah, wasatwatihi dan murkanya Allah, an-nafizi yang terus apa amruhu perintahnya Allah fi samaihi wa ardihi di langit dan buminya Allah. Allazi khalaqal khalqa bi qudratihi yang menciptakan makhluk bi qudratihi dengan sifat kudrohnya, wa mayyazahum bi ahkamihi dan mengistimewakan atau membeda-bedakan mereka bi ahkamihi dengan hukumnya Allah atau Allazi, wa a'azahum bi dinihi dan Allah memuliakan, wa azza dan memuliakan hum ing asaba Allah hum ing al khalqa makhluk bidinihi kelawan agamanya Allazi atau Allah, wa akramahum dan memuliakan sapa Allah ing makhluk ing khalq binabihi dengan nabinya Allah, rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khutbahnya saya bacakan aja lah khutbahnya lah. Sallallahu alaihi wasallam, annallaha tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuhu ja'alal masyahirata. Allah menjadikan masyahirah perjodohan, menjadikan sababan yang menjadi sebab lahikon yang menyusuli, wa amron dan perkara atau masalah muftaradon yang dipastikan, wa syajabil arham, wasyaja dan ausyaja dan menguatkan sapa Allah bihi kelawan sabab al arhama ing saudara sanak kerabat, wal zamal anam dan menetapkan sapa Allah al anama ing makhluk. Faqala azzaman qail wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa syuhran wa kana rabbuka qadiran. Fa'amrullahi yajri ila qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadarihi wa likulli qada'in qadarun wa likulli qadarin ajalun. Bedanya qada dan qadar itu apa sih? Jadi kalau qada itu ya istilahnya, kalau Buya itu mencontohkan kalau qada itu Allah sudah memastikan seseorang itu jadi kiai. Nah, terus qadarullah bekerja, ternyata dia kiai itu ya kiainya tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat nasional. Jadi kodarnya beda-beda tapi tetap kodonya itu sama. Kodonya sama. Kodonya sama jadi kiai, cuman kodarnya itu yang beda-beda. Takdirnya. Jadi kalau kodok itu makro bersifat luas, kalau kodar itu mikro.
Walikuli ajalin kitabun yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah yang akan hanya Allah yang bisa melebur apa-apa yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki, dan menetapkannya. Wa indahu umul kitab. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadida bukan syadida. Qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang benar, bukan yang keras. Kalau syadida yang keras, tapi sadida itu yang benar. Sadidan. Yuslihu lakum a'malakum wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Dari Nabi juga kalau khutbah itu ada amma ba'dunya, sunahkan amma ba'du. Fa innal umura kullaha biadillah. Segala sesuatu itu di tangan Allah, di kekuasaannya Allah, ada dalam kekuasaannya Allah. Yaqdi fiha ma yasha. Allah lah yang memutuskan apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yahkumu ma yurid. Dan Allah lah yang memberikan atau menetapkan apa yang beliau kehendaki, apa yang Allah kehendaki. La mu'akhkhir lima qaddama. Tidak ada yang bisa mengakhirkan apa-apa yang Allah dahulukan. Wala muqaddima lima akhkhara. Dan tidak ada pula yang bisa mendahulukan apa-apa yang Allah akhirkan. Wala yajtami'ul insan la yaftariqan illa biqada'in wa qadarin minallahi. Dan dua orang manusia itu tidak akan bisa bersatu dan juga tidak akan bisa terpisahkan illa biqada'in, kecuali dengan qada' wa qadarin, dan qadar dari Allah. Minallahi wa qad sabaq. Nah, setelah khutbah, thumma ba'da ilqa'i tilkal khutbati, lalu setelah mengucapkan, menjatuhkan, hanya mengucapkan khutbah tersebut, al-waridati yang warid yang datang dari Nabi. Jadi ada istilahnya, ada doa-doa yang warid, ada khutbah-khutbah yang warid. Itu berarti doa atau khutbah yang memang jalurnya dari Nabi, bukan buatan sendiri atau bukan karangan sendiri. Al-waridah. Atau kalau doa itu ada doa ma'thur, doa yang dari Al-Quran dan hadis Nabi, itu doa ma'thur. Kalau doa-doa yang buatan kita sendiri ya nggak apa-apa. Khutbah juga buatan sendiri nggak apa-apa. Tapi ini khutbah yang warid dari Nabi, itu semacam itu. Setelah membacakan khutbah tadi, amma ba'du fa inal umura kullaha, sampai akhir, sampai pada sabaqah, yaqulu, berkata sopal khatibu khatib. Nah, yang khutbahnya entah walinya langsung atau mewakilkan orang kepada orang lain, itu berkata, wa inna mimma qadallahu ta'ala wa qadaruhu an khotoba fulan bin fulan fulanata binta fulanin. Di antara kodonya Allah adalah, kodo dan kodarnya Allah adalah si fulan, si A mengkhitbah, anak khotob itu mengkhitbah, melamar si fulanah, si perempuan. Wasayuzawijuha waliyuha, dan nanti akan dinikahkan oleh walinya. Ya, disampaikan. Kalau bahasa Indonesianya itu sampaikan. Tadi kan ya kalau di kalangan pesantren sih biasanya semuanya bahasa Arab semua. Tapi misalnya kalau di perkotaan awalnya bahasa Arab, kemudian yang ininya, bagian ininya ini bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Wa inna mimma qadallahu, itu di Indonesia kan yang nggak apa-apa. Biasanya kalau orang-orang kiai-kiai, santri-santri itu ya semuanya Arab, khutbah nikah itu semuanya Arab, termasuk ininya juga Arab. Disebutkan namanya, nama siapa pengantin laki-lakinya, fulan bin fulannya, fulanatah binti fulannya disebutkan. Makanya dikasih nanti, ini namanya yang nikah si A, perempuannya ini si B. Nanti disebutkan dalam khutbahnya. Wasayuzawijuha waliyuha, dan akan menikahkan, dan walinya akan menikahkan wali perempuan tersebut
atau wakil waliha atau wakil dari walinya. Ala masum ya minasodaq, atas dasar mas kawin yang telah disepakati. Ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihim bi ihsan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu imsak bil ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li masyayikhi wa li sairil muslimin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Itu sampai khutbahnya selesai. Khutbahnya sekali, nggak usah 2 kali kayak sholat Jumat atau sholat Id. Sekali khutbah. Ada rukun-rukunnya nggak, Pak? Ya, setahu saya sih nggak ada. Cuman biasanya kalau khutbah nikah ya kayak gini. Jadi nggak ada yang membuat sendiri. Mukadimahnya kayak gitu. Itu mukadimahnya. Nah, seterusnya ya mungkin ada sambutan-sambutan atau kata apa gitu dari pihak mempelai laki-lakinya atau mempelai perempuannya. Asalisata asyara. Yang ke-13 utawi yang ke-13 iku yusanu disunahkan apa taqdimul khitbah. Ini baru khitbah. Jadi sebelum acara penentuan tanggal ya disunahkan dulu untuk melamar, adanya lamaran. Ya mungkin kalau bahasa sekarang tunangan istilahnya. Khitbah bikasil kho'i, dengan dibaca kasroh khoknya. Minal wali, dari wali. Yang mengkhutbah itu walinya. Wa khutbatun qablaha, dan juga khutbah. Jadi lamarannya itu sebelum menyampaikan maksud kepada keluarga perempuan, atau perempuan boleh nggak melamar laki-laki? Ya boleh. Nah, sebelum menyampaikan maksud lamarannya itu khutbah dulu. Wa kaza qoblal ijabah, begitupun juga sebelum ijabah, menjawab dari lamaran. Jadi si A datang, keluarga si A datang ke keluarga si B. Sebelum menyampaikan maksud dari tujuannya untuk melamar si B, keluarga si A ini khutbah dulu. Setelah khutbah baru kami dari keluarga si B, saya sendiri misalnya bapaknya, punya maksud, punya tujuan. Yang pertama silaturahim, yang kedua kami ingin memiliki niat baik untuk melamar putri bapak untuk anak saya yang ini. Nah, setelah selesai baru pihak keluarga perempuannya menjawab. Nah, sebelum menjawabnya itu khutbah lagi. Khutbah dulu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, khutbah kayak tadi, terus baru menjawab. Terima kasih, mohon maaf atas suguhannya, jamuannya yang ala kadarnya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mengenai lamaran tersebut. Misalnya kalau memang mau dilimpahkan ke anaknya ya nggak apa-apa, kami persilakan anak putri kami sendiri untuk menjawabnya, bersedia atau tidak. Ya kalau orang tua yang moderat, yang nggak maksa-maksa, seperti itu. Tapi kalau memang orang tuanya sudah bulat, ya udah terima. Itu kondisinya tegang tuh ya, Mas? Tegang. Kalau nggak ada kesepakatan sebelumnya itu tegang. Tapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, misalnya sudah, ya kayak kalian sudah sering pacaran, sudah sering ketemu sama orang tuanya, enggak, biasa aja. Beda yang tegang itu ketika baru pertama kali ketemu, baru pertama kali kenal, ketemu, baru pertama kali main, terus keduanya langsung lamaran, itu tegang. Karena ya orang tua pihak keluarga sana juga nggak tahu siapa si pelamarnya, keluarga dari keluarga mana, belum tahu. Biasanya lu kayak gitu lah. Hah? Ya nanti taruhannya ya diterima syukur, nggak diterima ya udah, kayak gitu taruhannya. Jadi pasrah. Ya pokoknya kalau sudah detik itu ya kayak malaikat maut sudah di hadapan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ya diterima syukur, nggak terima udah selesai. Ngapain maksa-maksa? Orang udah nggak terima ya udah.
nangis. Jadi saya itu pernah dinasihati oleh ya orang yang saya anggap sebagai orang tua. Saya panggil dia Umi. Itu ya dinasihati begini. Ron, kalau nikah semisal ada pihak orang tuanya yang nggak setuju, udah jangan diterusin. Jangan diterusin. Kenapa Umi? Nanti perjalanan hidupnya akan susah, akan nggak enak. Kayak saya, akhirnya beliau cerita. Saya itu ya memang sebenarnya nikahnya itu nggak disetujui oleh keluarganya bapak, kakak-kakaknya itu nggak setujui. Akhirnya sampai sekarang ya mereka ya acuh terus sama saya. Jadi nggak enak nanti perjalanan hidupnya. Oh gitu. Apalagi misalnya langsung orang tuanya yang nggak setuju, wah ya udah, nggak usah dipaksain. Itu katanya kalau hijab kabul itu katanya malaikat itu udah di atas gitu kan gitu. Nah, saya belum pernah dengar tuh. Kalau ketika ijab kabul malaikat di atas tuh ngapain? Nonton atau apa? Iya. Ngaminin tuh. Ya katanya memberikan saksi gitu kan. Terus dari situ katanya amalan perempuannya dari yang dulu sampai ke depan ditanggung sama suaminya mulai dari hijab kabul sah gitu. Oh gitu. Kalau gitu saya belum pernah dengar keterangan semacam itu. Kalau misalnya pas ketika ijab kabul ya, ketika nikah, bukan ketika lamaran ya, ketika nikah ijab kabul, malaikat akhirnya ya menimpakan ya, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada seorang suami amalan yang dulu. Tapi ya kalau memang pemahamannya semacam itu ya agak menyaksikan juga. Apa ya masa dosa-dosanya istrinya yang dahulu ditimpakan pada suaminya, kan nggak mungkin juga. Kalau kita lihat prinsip masalah dosa itu, ayatnya itu, la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang nggak bisa menimpakan dosanya ditanggung oleh orang lain, kecuali beda dosa-dosa cipratan. Beda dengan mansanna sunatan sayyi'atan itu beda lagi. Memang dari situ kan tanggung jawab istri katanya emang mudah sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan fasenya manusia itu kan ketika dia masih anak-anak sampai balik itu sudah tanggung jawab orang tua. Ketika dia balik sampai dia menikah itu tanggung jawab sendiri. Orang tua sudah lepas sebenarnya. Sampai anak itu balik itu orang tua sebenarnya nggak ada kewajiban mendidik lagi. Bahkan membiayai sekolah kuliah juga nggak ada sebenarnya. Cuman karena kasih sayang orang tua kepada kita saja, akhirnya sekolah dibiayai, kuliah dibiayai. Itu karena bentuk kasih sayang orang tua. Secara kewajiban sebenarnya orang tua sudah lepas ketika anak itu balik ya. Secara kewajiban. Nah terus ketika balik sampai menikah itu ditanggung sendiri sama anaknya. Nah ketika sudah menikah ini enggak semuanya ditanggung sendiri oleh anaknya dan juga tidak semuanya ditanggung pada suaminya, enggak juga. Ada hal-hal yang memang harus ditanggung sendiri. Misalnya kalau misalnya istrinya enggak puasa, enggak sholat, bukan haid tapi malas misalnya, masa ditanggung sama suaminya dosanya? Ya enggak juga kan. Nah maksudnya itu kaitannya ketika dalam hubungan suami istri, misalnya istrinya ada tidak taat atau membangkang atau tidak nurut pada suaminya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, baru itu ada kaitannya dengan suami. Ketika suami ridho, ya udah nggak apa-apa lah, tapi jangan diulangi lagi misalnya. Ya udah, istri terbebas masalah dosanya. Bukan berarti dosanya istri tersebut kemudian menjadi tanggungan suami, enggak juga. Begitu pula sebaliknya, misalnya suami juga sama. Ketika suami memiliki dosa yang berhubungan dengan istrinya dalam pergaulan suami istri, rumah tangga, misalnya suami tidak melaksanakan hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya, ini kan sebenarnya berdosa dan kaitannya dengan istrinya. Tapi kalau istrinya memaklumi, ikhlas atau ridho, ya sudah, selesai, nggak ada dosa lagi. Gitu. Jadi nggak mungkin juga akhirnya dosanya suami ditimpakan kepada istrinya juga, enggak. Jadi untuk masalah dosa itu ya saya rasa
sendiri-sendiri tetap tidak ada mau dilimpahkan kepada suaminya, enggak. Cuman tanggung jawab memberikan pendidikan, takdir itu suami, mentakdir istrinya, mendidik istrinya. Tuh. Kalau tanggung jawabnya itu ya, kalau istrinya misalnya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, ya itu adalah tugasnya suami untuk mendidik istrinya. Ketika nggak dilaksanakan, nah itu baru menjadi tanggung jawab dosanya suami. Secara ya dia tidak melaksanakan kewajiban mendidik istrinya, dia berdosa meninggalkan itu. Tapi ketika dosa, Berarti kalau sama-sama nggak ada yang bisa sholat gimana tuh kan? Siapa yang kena ganjaran? Orang tua berarti apa? Diri sendiri. ya tetap akhirnya kembali kepada hukum mukallaf taklif, kemanusiaan, kewajiban manusia atau kewajiban orang-orang mukallaf itu ya bagaimana? Misalnya orang tua sudah sejak anak itu kecil sudah menyuruh untuk sholat, untuk puasa, kan sudah selesai kewajiban orang tua itu. Nah ternyata sudah dewasa masih seperti itu aja anaknya, malah tambah nggak bener misalnya tambah nggak bener. Ya hanya itu dikembalikan kepada si anaknya, si orang itu. Hukum masalah dia dosa atau tidaknya. Bukan berarti masih tanggung jawab orang tua. Orang tua hanya akhirnya meratapi, menyesali kenapa anak saya begitu, kenapa anak saya jadi begitu. Akhirnya orang tua merasa gagal. Tapi secara kewajiban sudah dilaksanakan. Saya sudah sebenarnya sejak kecil menyuruh dia untuk mondok tapi nggak mau, malah milih sekolah. Nyuruh dia sholat, nyuruh dia puasa juga sudah sejak dia kecil sampai balik juga disuruh. Tapi nyatanya ketika dia sudah balik, dia memilih jalan yang lain. Ya apa boleh buat orang tua. Akhirnya orang tua hanya nelangsa, hanya menyesali diri sendiri. Dan dianggap gagal oleh dirinya sendiri ya, menganggap dirinya sendiri itu gagal dalam mendidik anak. Tapi dalam masalah hitung-hitungan kewajiban, sebenarnya orang tua sudah selesai, udah melaksanakan kewajibannya dengan menyuruh, dengan memerintahkan, dengan memarahi misalnya, atau ketika sudah 7 tahun, 8 tahun, 9, 10 tahun itu nanti boleh dipukul, itu sudah. Tapi ya hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan, ya itu berarti sudah lepas, orang tua lepas. Cuman kan akhirnya orang tua menyesalnya begini, kalau saya meninggal siapa yang mendoakan saya? Tuh. Pikiran orang tua nanti ke situ. Kok punya anak kayak gini, nanti kalau saya mati siapa yang mendoakan saya? Tuh. Itu tujuannya kenapa orang tua itu, bukan tujuannya, orang tua itu kenapa meratapi menyesali kenapa anaknya kok jadi belangsak begitu. Tapi ya, nanya Kang. Ya. Saya mau nanya tentang mahar nih Kang. Iya. Jadi kan kalau nikah itu kan harus ada mahar ya Kang. Rata-rata yang saya tahu biasanya emas atau berupa uang. Nah yang paling unik kan biasanya benda-benda aneh tuh. Tapi kalau misalkan Kang kita nikah tanpa mahar, misalkan omongan doang, bisa nggak Kang? Bisa. Itu nanti di bab kedua itu loh, ada arkanun nikah khamsatun, syughah, zaujah, jauz, wali, dan syahidah ini. Enggak ada tuh arkanun nikah itu mahrun. Tuh, mahar itu sunnah. Jadi kalian mau maharnya 200.000 atau 100.000 atau 2 juta atau lebih, terserah semampunya. Sunnah. Sampai kan Nabi sendiri kan meminta Sayyidina Ali nggak punya apa-apa, ya udah dikasih sama Nabi itu ini atau cincin atau apa itu ketika maharnya buat untuk Fatimah itu hanya sunnah. Kalau orang nggak mampu, masa ya dipaksa-paksa harus punya mahar. Terus maharnya yang aneh-aneh, ya terserah, nggak apa-apa, cuman harus tetap wajib dilaksanakan. Karena ya mahar itu adalah pemberian dari seorang suami kepada seorang istri yang secara tercatat atau formal yang wajib diberikan. Jadi nggak hanya omong kosong saja, misalnya maharnya sholat
surat Al-Fatihah, ya nggak apa-apa. Jadi ya dibacakan. Maharnya bacaan apa, nggak apa. Lalu sekarang maharnya apa? Maharnya saham. Jadi silakan diberikan. Makanya kan ada entah hadis atau apa ya, perempuan terbaik adalah perempuan yang paling mudah maharnya, bukan paling murah ya, paling gampang maharnya, jadi jangan aneh-aneh meminta syarat maharnya. Kadang ya mahar yang hanya, kalau di sini bukan rukun ya, kalau nggak salah bukan rukun mahar itu. Mahar yang bukan rukun saja itu kok dipersulit gitu, karena budaya biasanya. Di Padang itu ada budayanya, kalau nggak salah apa ya. Jadi maharnya itu ya melihat strata sosial dari orangnya. Kalau perempuannya itu lulus S1 ya maharnya besar. Tapi kalau perempuannya hanya lulus SMP ya maharnya kecil. Ada yang semacam itu ukurannya kalau nggak salah di Padang. Dulu nggak tahu sekarang masih ada nggak budaya semacam itu. Nah, mahar ini berbeda dengan misalnya kalau entah di daerah kalian, di daerah saya itu ada istilah ketika mau ada istilahnya lamaran, melamar itulah sebenarnya sih. Itu bawa barang-barang, bawa balai, bawa lemari, bawa kasur, bawa kambing, bawa kelapa kayak gitulah. Itu beda lagi, bukan mahar. Itu beda lagi, bukan mahar. Mahar itu adalah ma yusamma inda aqdi nikah, sesuatu yang disebutkan ketika akad nikah. Jawaztuka binti bimahri berapa, apa, halan. Nah, itu yang disebutkan ketika akadnya mahar itu. Nanti juga di di buku nikah ditulis maharnya adalah sekian. Jadi kalau bawaan-bawaan ketika lamaran atau tunangan itu bukan mahar, pemberian cuma-cuma hibah. Boleh nggak diambil lagi? Misalnya ketika sudah cerai atau nggak jadi, bukannya cerai, nggak jadi nikahnya, tapi barang-barang sudah diberikan, boleh nggak? Ya nggak boleh lah, orang-orang udah diberikan kok. Seorang sudah diberikan masa diambil lagi. Tapi ya untuk menutup malu kan biasanya pihak yang perempuannya mengembalikan lagi, ini barang-barang kemarin yang lamarannya dikembalikan lagi semuanya. Misalnya nikahnya nggak jadi, sudah tunangan, sudah seserahan barang-barang segala macem, nikahnya nggak jadi. Terus akhirnya biasanya pihak keluarga perempuannya karena masa ya ini barangnya dia, terus nikahnya nggak jadi kok masih di saya, ya udah dikembalikan lagi. Itu sih bukan masalah hukum, larinya masalah ya enak nggak enak, atau akhlak, atau adab, atau budaya. Ya. Tapi kalau mahar itu sebagai tuntutan untuk mempelai laki-laki gimana ya Kang? Hukumnya misalkan dari keluarga si perempuan minta sekian ratus juta gitu kan, itu sebagai tuntutan untuk mempelai laki-laki Kang. Nah, itu namanya syarat ya. Jadi syarat nikah itu ada dua. Ada yang boleh, ada yang enggak. Yang boleh itu ya syarat yang terjadi, kesepakatan yang terjadi di luar akad nikah. Kayak tadi misalnya, kamu harus boleh menikahi, atau saya akan menikahkan kamu dengan anak saya kalau kamu menyiapkan uang 100 juta. Kamu mengijabahi, ya siap. Nah, itu syarat di luar nikah. Itu sah-sah saja, semacam itu. Itu sah-sah saja. Yang nggak boleh itu adalah syarat ketika diucapkan pas ijab kabul. Itu nggak boleh. Nggak dianggap syaratnya, dan ijab kabulnya atau ijabnya itu juga nggak sah, akadnya nggak sah. Kalau nggak sah akadnya. Dan misalnya akad, saya nikahkan kamu dengan si A dengan mahar sekian,
dengan syarat harus memberikan uang tunai 100 juta misalnya. Nah, itu syarat dalam akad, itu nggak boleh. Yang boleh itu ya syarat seperti tadi, misalnya baru lamaran, baru tunangan, langsung diomongi, kamu bener mau menikahi anak saya? Udah punya uang 100 juta belum? Misalnya. Nah, itu semacam itu ya boleh, terserah walinya. Kalau memang walinya itu tega-tegaan, atau walinya itu ya maaf mata duitan misalnya. Kalau itu syarat yang memang sah, nggak apa-apa, diperbolehkan syaratnya malam itu. Cuman ya kalau sampai segitunya ya, itu kan sebenarnya kita harus tahu diri lah. Wah, kalau begitu ya memang orang tuanya nggak menyetujui gitu. Memang bahasanya itu menolak secara halus sebenarnya kalau semacam itu. Tapi kalau atas nama budaya ya gimana lagi, sebenarnya budaya-budaya semacam itu ya memberatkan juga, karena misalnya tiap daerah itu maharnya beda-beda, padahal mahar loh, ada yang sampai ratusan juta atau puluhan juta, ada yang ya terserah sebisanya, ada yang dilimpahkan kepada pengantin laki-lakinya, ya udah di adat kamu, di biasa kamu berapa maharnya. Cuman mahar standar itu sebenarnya adalah ya istilahnya ada mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahar ya cewek setipe dia dengan tingkat sosial semacam itu di daerah dia tempat berada itu umumnya berapa maharnya. Oh, kalau di daerah sini yang sekarang jadi patokan itu ya maharnya 10 juta misalnya. Udah, itu mahar mithil, standarnya semacam itu. Namanya mahar standar, mahar mithil. Nah, nantinya perkara mahar ini akan dipermasalahkan, akan bisa menjadi apa ya, penentu juga ketika misalnya cerai. Sang suami bisa meminta kembali mahar itu kalau misalnya nikah itu belum sempat dukhul, belum sempat malam pertama. Misalnya sang perempuan itu menceraikan atau minta cerai, terus diceraikan, sang laki-laki juga menceraikan, nanti harus mengembalikan mahar mithilnya itu. Tapi kalau sudah dukhul, udah enggak. Nah, untuk mahar yang kredit boleh. Mahar yang kredit boleh. Nanti kan bukan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril li nafsi bil mahril madhkur, bukan halan tapi muajjalan. Nanti bayarnya. Bukan seketika itu juga. Kalau seketika juga dikasih langsung. Misalnya cincin 100 gram, 10 gram, kalungnya berapa gram atau duitnya langsung dikasih. Tapi kalau muajjalnya nanti utang. Ya kayak kredit akhirnya. Utangnya sampai kapan ya terserah. Nanti sang istri boleh nagih. Nih mana maharnya nih, masa nggak kasih? Ya udah dicicil aja. Kredit itu namanya. Boleh. Makanya ada sifat ijab qabul itu ada halan, muajjalan, itu bisa berubah-berubah, nggak harus halan semua, nggak harus muajjalan juga. Bisa halan ya bisa muajjalan, tergantung dianya. Cuman kan masa iya sih mahar itu sampai utang-utang segala gitu. Nah, misalnya kan ya ada di masyarakat semacam itu. Pertaruhan nama baik juga harus diperhatikan. Nama baik keluarga, nama baik diri sendiri juga harus diperhatikan supaya nggak jadi perguncingan masyarakat. Nah,
Nah, tadi ijab qabul masalah lamaran. Takdimul khutbah, mendahulukan khutbah sebelum ijab, dan takdimul khutbah sebelum qabul, menerima. Nah, khutbahnya bagaimana? Qala al-ashab, qala berkata sapa al-ashab, ashabu Syafi'i, penerusnya Imam Asy-Syafi'i, murid-muridnya bisa dikatakan. Wal khutbatu tahsulu bihamdillah washolati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal wasiyati. 3 saja cukup. Khutbah itu hasil apa khutbah? Bihamdillah, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terus washolati wassalam, dan sholawat serta salam. Washolati wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wasiat, ittaqullah. Selesai. Usyrikum bittaqullah, selesai. Cukup. Bisa. Nah, baru setelah itu menyampaikan maksudnya atau melamar atau menerimanya. Fayaqul, lalu berkata sapa al-khatib, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usyrikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah amma ba'du. Titik. Itu khutbahnya selesai. Nah, baru faqad ji'tukum khatiban karimatakum aw fatatakum fulanah. Oke. Itu maksudnya. Ji'tukum, saya datang kepada kalian, khotiban, halih melamar, karimataka, ing anak perempuan kalian, au fatatakum, atau anak perempuan kalian, yaitu fulanah, tak fulanah. Itu kalau yang langsung ngomongnya orang tuanya. Kalau wakilnya bagaimana? Yang karena saya sendiri ketika melamar itu menggunakan wakil, mewakilkan. Bapak saya mewakilkan kepada seorang kiai. Karena bapak saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa kromo Inggil. Terus yang dihadapi juga kiai, jadi ya hadapan dengan kiai. Jadi wakil. Nah, kalau memang wakil yang ngomong, wa in kana, apabila ada sebuah khotib iku wakilan, seorang wakil. Kalau yang khotib itu atau yang yang melamarkan itu adalah wakilnya bapaknya, maka ngucapnya adalah qala, maka berkata sebuah wakil, ja'akum wakili au ji'tukum anhu khotiban karimataka. Ja'akum datang ing kalian sapa mewakili, orang yang mewakilkan padaku, mewakili. Orang yang mewakilkan padaku. Au ji'tukum anhu. Au ji'tukum, atau saya datang pada kalian anhu, sebagai ganti dari mewakili. Khotiban, hale melamar, karimataka, ing anak perempuan kalian. Ya, kalau bahasa Indonesianya, saya pribadi datang sini mewakili dari bapak ini untuk melamar putri bapak untuk anak dari orang yang mewakilkan kepada saya, si A. Kalau bahasa Indonesianya semacam itu. Fayakhtubu al-waliyu an-nabi naibuhu kazalik. Fayakhtubu, lalu melamar, mengkhitbah. Sapa al-waliyu, wali au naibuhu kazalik, atau naibnya wali, pengganti naib itu wali. Naib itu pengganti, penggantinya wali, wakil lah. Kazalika, halika yang mengkono-mengkono, bismillah walhamdulillah. Itu kan tadi awal itu adalah pihak laki-laki yang melamar, ji'tukum khotiban karimataka au fatatakum. Nah, kemudian pihak walinya perempuan juga khutbah kayak tadi lagi, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du usyrikum bitaqwallah. Selesai, amma ba'du. Baru ngomong qala tsumma yaqulu, lalu berkata sapa walinya perempuan berkata, kalau memang menerima, ya lasta bimarghubin anka. Lasta bukanlah sapa sira, engkau itu bukanlah iku bimarghubin anka, orang yang dibenci. Ya udah. Ya kalau bahasa Indonesia, kalau kitanya paling tegas-tegasan. Ya sebenarnya ini kan bahasanya bahasa bahasa kinayah. Bukan bahasa yang soreh. Kalau bahasa yang soreh, ya saya terima lamarannya, itu soreh, jelas. Ini bahasa kinayah itu semacam ini. Kalian atau engkau bukanlah orang, atau ya kami tidak membencimu. Kami tidak membencimu. Alias kan itu sebuah kinayah, kiasan dari penerimaan dari pihak keluarga perempuan.
Ini makanya bahasa kinayah bukan bahasa soreh, bahasa yang soreh. Jadi penerima. Kalau nggak diterima, ya paling yang secara halus juga. Ya maaf, bukannya kami nggak suka, tapi karena begini-begini, anaknya masih di pondok, anaknya masih kuliah, jadi nanti saja misalnya. Kalau memang bahasa halus, kalau bahasa kasar ya terang-terang aja, maaf kami tolak. Kalau mau kasar-kasaran. Tapi kan nggak mungkin juga, karena kan biasanya pertemuan itu sudah ada deal, sudah ada perjanjian dulu. Nanti kami tanggal sekian mau main, mau melamar, kan sudah ada hubungan dulu, nggak langsung tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ya mungkin jawabannya semacam itu. Ar-rabi'ata asyara yustahabu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam.